لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 4 bulan Ramadan 1433 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 24 Juli 2012. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab An-Nubadh fi Adabi Talabil Ilmi, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Hamad bin Ibrahim Al-Uthman hafizahullahu ta'ala, yang berisi 101 adab penuntut ilmu. Dan insyaallah kita semoga dimudahkan oleh Allah untuk menghatamkan kitab ini selama 1 bulan, dan semoga kitab ini bermanfaat untuk kita semuanya fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Kemarin kita telah mengkaji sampai adab yang keberapa? Yang keenam, yaitu iltimasul ilmi indal akabir, mengambil ilmu dari para ulama senior, yang telah dijelaskan panjang lebar apa maksudnya. Sekarang kita masuk bab yang baru lagi, yaitu adab yang nomor ke-7, at-tafarrughu li talabil ilmi. At-tafarrughu li talabil ilmi, konsentrasi penuh dalam mencari ilmu. Jadi mencari ilmu ini perlu konsentrasi penuh, meluangkan waktu secara penuh untuk mencari ilmu. La syakka anna man arada tahsil al-ilmi wan nubugha fihi wa itqan al-usuli wal furu'i fa'alaihi bit tafarrughi li talabil ilmi. Tidak diragukan lagi, siapa yang ingin mendapatkan ilmu, siapa yang ingin ilmunya mantap dan dia benar-benar menguasai usul dan furu', berbagai macam jenis ilmu, maka hendaklah dia meluangkan waktunya, konsentrasi penuh untuk mencari ilmu. Amma man a'tal uluma fadlata waqtihi fa innahu la yanalu minal ulumi biqadri ma a'ta min waqtihi. Adapun orang yang memberikan kepada ilmu itu sisa-sisa waktunya, maka dia hanya mendapatkan ilmu sesuai dengan sisa waktu yang dia berikan.
Jadi maksudnya di sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kalau kita benar-benar ingin punya ilmu, menguasai ilmu, mantap ilmunya, maka kita belajar secara total, konsentrasi penuh mencari ilmu, meluangkan waktu penuh untuk ilmu. Sementara kalau kita dalam mencari ilmu itu hanya memberikan sisa-sisa waktu ala kadarnya, maka ilmu yang kita dapatkan adalah sesuai dengan sisa waktu yang kita berikan. Waktu yang kita berikan ala kadarnya, maka ilmu yang kita dapat juga ilmu ala kadarnya. Di sini disebutkan sebuah cerita yang sangat indah. Wa hadza rawiyatul Islam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini ada salah seorang perawi dalam Islam, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, seorang perawi yang beliau meriwayatkan banyak hadis, dan beliau juga mempunyai banyak murid, baik murid dari kalangan sahabat Nabi atau murid dari kalangan para tabi'in. Ya, Imam Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya hafidha min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma lam yahfadhu ghairah. Beliau menghafal daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dihafal oleh sahabat yang lain. Wa alima ma lam ya'lamuhu ghairuh, dan beliau mengetahui yang tidak diketahui oleh para sahabat yang lain. Kenapa? Limulazamatihi lin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, sahabat Abu Hurairah ini bermulazamah, menuntut ilmu kepada Nabi, terus menerus menyertai Nabi, tidak pernah berpisah dari Nabi. Padahal beliau kumpul Nabi berapa tahun? Berapa tahun? Berapa? 3 tahun. Sahabat Abu Hurairah itu mulazamah kepada Nabi 3 tahun. Wala zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sini. Mulazamah, menuntut ilmu kepada Nabi, tapi terus menerus ya. Kalau boleh dikatakan 24 jam bersama Nabi. Bahkan tinggalnya itu di Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu kalau antum ke Masjid Nabawi, ya, itu di belakang kuburannya Nabi, itu ada sebuah bangunan agak tinggi, agak apa namanya? Ada lantai yang agak tinggi yang dikasih pagar. Itu menurut para ahli sejarah dulu adalah tempatnya Ahlus Suffah. Jadi mereka tinggal di belakang rumahnya Nabi, secara khusus mencari ilmu kepada Nabi, mencari ilmu saja. Kalau ada makanan makan, kalau nggak ada makanan ya nggak makan. Khusus 3 tahun. Bainama kana sairus sahabati masyghulin fis safqi bil aswaq. Sementara para sahabat yang lainnya sibuk berdagang di pasar. Ingat, jangan kaget kalau sahabat Abu Hurairah meriwayatkan banyak hadis, jangan kaget. Karena itu kalau ada yang menuduh Abu Hurairah itu pabrik hadis, enggak benar. Ini tidak kenal dengan sahabat Abu Hurairah, pelajari. Sahabat Abu Hurairah itu belajar kepada Nabi luar biasa. Sehingga kalau meriwayatkan banyak hadis wajar, amat sangat wajar. Bahkan ini ada cerita sendiri dari sahabat Abu Hurairah, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima. Qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, berkata sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, innan nasa yaquluna aktsara Abu Hurairah, sesungguhnya manusia menuduh Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis. Jadi orang-orang saat menuduh Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis, ini gimana ini? Bagaimana Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis dituduh? Seakan-akan Abu Hurairah itu mengarang hadis. Mereka kaget, kok banyak yang diriwayatkan, kok banyak yang dia tahu, kok banyak yang dia hafal. Yang lainnya heran, seakan-akan tidak percaya. Sampai seakan-akan mereka menuduh Abu Hurairah mengarang hadis. Lalu apa kata sahabat Abu Hurairah? Walaula ayatani fi kitabillahi ma haddatsu haditsan.
kalau bukan karena 2 ayat dari kitab Allah, maka aku tidak akan menceritakan hadis kepada kalian. Jadi sebenarnya aku malas mengatakan hadis kepada kalian. Aku tidak ingin menceritakan hadisnya Nabi kepada kalian, karena kalian nuduh aku berbohong, kalian nuduh aku meriwayatkan hadis yang enggak benar. Sebenarnya aku enggak ingin meriwayatkan, tapi yang menjadikan aku harus meriwayatkan, yang menjadikan aku harus menyampaikan, ada 2 ayat dalam Al-Quran. Tsumma yatlu, kemudian beliau membacakan ayatnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 161, 160 dan 161. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Ya. Yang mana ayat ini berbicara tentang bahaya menyembunyikan ilmu. Ilmu itu harus disampaikan, kebenaran harus disampaikan, penjelasan-penjelasan dari Allah, dari Rasulnya harus disampaikan, jangan disembunyikan. Orang yang menyembunyikan ilmunya dilaknat oleh Allah, dan dilaknat oleh siapa saja yang melaknat. Didoakan keburukan, jauh dari rahmat Allah oleh semua makhluk. Jadi kata sahabat Abu Hurairah, kalau bukan karena 2 ayat ini aku tidak akan menyampaikan hadis, tapi karena ada 2 ayat ini saya harus menyampaikan. Kalau saya tidak menyampaikan, saya dilaknat oleh Allah dan saya dilaknat oleh semua makhluk. Saya terpaksa menyampaikan. Lalu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menjelaskan apa yang menjadikan beliau hafal yang tidak dihafal oleh sahabat yang lain. Apa yang menjadikan beliau ketahui yang tidak diketahui oleh sahabat yang lain. Apa itu? Wa inna ikhwanana minal muhajirin syaghalahum as-safqu fil aswaq. Sesungguhnya saudara-saudara kami dari kalangan muhajirin, mereka sibuk berdagang di pasar. Kaum muhajirin sibuk dagang di pasar. Wa inna ikhwanana minal ansar kana yushghiluhum al-amal fi amwalihim. Sementara saudara-saudara kami dari kalangan Ansar, penduduk Madinah, mereka sibuk bercocok tanam, sibuk berkebun, sibuk ngurusi kebunnya. Ya. Wa inna Abu Hurairah kana yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syib'i batnih. Dan bahwasanya Abu Hurairah ini mulazamah dengan Nabi, selalu menyertai Nabi, walaupun hanya sekedar mendapat makanan ala kadarnya. Walaupun hanya sekedar mendapat makanan ala kadarnya. Saya tidak mikir berdagang di pasar, saya tidak mikir bercocok tanam. Yang saya pikir adalah saya menuntut ilmu kepada Nabi. Saya tidak punya uang, tidak apa-apa. Saya tidak punya apa-apa, tidak masalah. Saya makan seadanya. Bahkan kalau tidak ada makanan, saya tidak makan. Wa yahdur ma la yahdurun. Abu Hurairah hadir ketika mereka tidak hadir. Wa yahfad ma la yahfadun. Abu Hurairah menghafal ketika mereka tidak menghafal. Jadi di sini apa maksudnya? Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, yang berhubungan dengan bab kita ini apa? Yang kita ambil apa hubungannya? Yaitu kita meluangkan waktu secara penuh untuk mencari ilmu, belajar konsentrasi penuh. Ya. Subhanallah. Jadi orang-orang yang lainnya sibuk di pasar, sibuk bercocok tanam. Abu Hurairah ngaji dengan Nabi, tidak mikir duniawi materi, mulazamah kepada Nabi, ikut Nabi terus. Ada makanan makan, nggak ada makanan ya nggak makan. Demikian pula sahabat Umar radhiyallahu taala anhu ketika tidak mengetahui satu permasalahan yang kemudian permasalahan dijelaskan oleh para sahabat yang lain, lalu sahabat Umar mengatakan alhani as-safqu bil aswaq.
yang menjadikan aku tidak tahu masalah itu karena aku sibuk berdagang di pasar. Ya, karena tidak meluangkan waktu secara utuh untuk mencari ilmu. Demikian pula ada sahabat Nabi yang bernama Malik Al-Huwairith radhiyallahu ta'ala anhu, datang kepada Nabi meninggalkan keluarganya hanya untuk mencari ilmu. Datang kepada Nabi, tinggal bersama-sama Nabi 20 malam khusus untuk mencari ilmu, total 20 malam. Sampai Nabi merasa kasihan. Nabi tidak tega. Kamu tinggalkan keluargamu, anak istrimu 20 malam. Sudah, kalau gitu kamu sekarang pulang, tidak apa-apa. Kamu pulang. Irji'u fakunu fihim wa'allimuhum wasallu. Ya, pulanglah sekarang, tidak apa-apa. Ajarkan ilmu yang kamu dapatkan kepada keluargamu. Sholatlah bersama mereka. Jadi benar-benar meluangkan waktu secara utuh untuk ilmu. Mukattah, konsentrasi penuh, intensif. Kemudian ada ucapan yang sangat indah dari gurunya Imam Malik rahimahullahu ta'ala, namanya Rabi'ah, yang dikenal dengan Rabi'atur Ra'i rahimahullahu ta'ala. Ini termasuk syaikhun min syuyukhil Imam Malik, termasuk gurunya Imam Malik. Ini kata-kata yang sangat indah ya. Coba antum renungkan kata-katanya. Innal ilma la yu'tika ba'dah illa idza a'taitahu nafsaka kullaha. Sesungguhnya ilmu tidak akan memberikan kepadamu sebagiannya sehingga kamu berikan dirimu kepada ilmu secara total. Sesungguhnya ilmu tidak akan memberikan kepadamu sebagiannya sehingga kamu berikan dirimu kepada ilmu secara total. Jadi kata beliau, kalau ingin dapat ilmu, ya belajar total, baru dapat sebagian ilmu. Kalau setengah-setengah, ya nggak dapat ilmu. Karena itu yang namanya ngaji itu ya di pondok pesantren. Yang namanya ngaji ya, kalau pengen cari ilmu, ya di pesantren, mulazamah. Tinggal di sana 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam sepekan. Terus 2 tahun bagus, 4 tahun lebih bagus lagi, sehingga pulang bawa ilmu. Jadi ini adab yang nomor 7, at-tafarrugh li talabil ilmi. Benar-benar konsentrasi penuh untuk mencari ilmu, meluangkan waktu secara penuh untuk mencari ilmu supaya benar-benar mendapatkan ilmu. Belajar setengah-setengah enggak dapat ilmu. Atau dapat ya ilmu sedikit-sedikit enggak mantap ilmunya. Yang dimaksud ilmu tidak mantap itu kan ada ilmu yang mantap, ada ilmu yang tidak mantap. Apa bedanya? Kalau ilmu yang mantap itu kita ini mantap, punya prinsip. Orang ngomong apapun kita teguh, nggak goyang. Karena kita punya ilmu mantap, kita punya ilmunya. Sementara kalau ilmu yang tidak mantap itu nggak punya prinsip. Orang bilang gini, goncang lagi, bingung lagi. Orang bilang gitu, goncang lagi, bingung lagi. Nggak punya ilmu namanya ini. Kalau punya ilmu itu prinsip, nah, gini, jejak. Orang mau bilang apa, tetap ini ada ilmunya. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Sekarang kita masuk adab yang nomor ke-8, yaitu ar-rihlatu fi talabil ilmi. Ar-rihlatu fi talabil ilmi maksudnya adalah merantau untuk mencari ilmu. Jadi perlu merantau untuk mencari ilmu. Kalau memang dibutuhkan merantau, dan sudah merupakan kebiasaan para salafus saleh semenjak dahulu kala itu merantau mencari ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat nomor 122. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ayat ini berbicara tentang dua kelompok kaum muslimin. Katanya Allah Subhanahu wa taala, jangan pergi ke medan perang semuanya, tapi dibagi dua. Sebagian pergi ke medan perang menjaga pertahanan, sebagian pergi mencari ilmu, menjaga
syariat. Nanti pulang membawa ilmu, mengajarkan ilmunya kepada kaumnya. Jadi jihad itu ada dua. Jihad dalam arti perang, menjaga pertahanan, pos pertahanan kaum muslimin, menjaga negara. Ada lagi jihad mencari ilmu, menjaga syariat. Afdolnya ini sama. Ini jihad menjaga negara, ini jihad menjaga syariat. Ini berangkat jihad menjaga negara, ini berangkat jihad menjaga syariat. Jadi pergi ya, pergi mencari ilmu, kemudian pulang membawa ilmu dan mengajarkan ilmunya kepada kaumnya. Bahkan Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa mengadakan rihlah, merantau mencari ilmu. Mencari ilmu kepada siapa? Pada Nabi Khidir. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat nomor 66. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Ya. Nabi Musa ini ketika bertemu dengan Nabi Khidir kan mencari, kan mengadakan perjalanan, dibantu oleh pembantunya sampai ketemu Nabi Khidir. Ketemu dengan Nabi Khidir, memberikan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab salamnya. Lalu Nabi Musa mengatakan, wahai Nabi Khidir, izinkan saya mau mengikuti Anda. Saya merantau mengikuti Anda untuk mencari ilmu kepada Anda. Karena Anda punya ilmu yang ilmunya Anda tidak saya miliki. Karena tidak ada orang paling pintar itu. Paling pintar itu siapa? Allah. Kan Nabi Musa waktu itu ditanyakan siapa orang paling pintar, Nabi Musa mengatakan saya. Betul, kata-kata Nabi Musa betul, karena beliau adalah Nabi. Nabi adalah orang paling pintar. Tapi oleh Allah hendak diberi pelajaran bahwa ada orang yang punya ilmu yang ilmunya tidak kamu miliki. Siapa dia? Khidir. Nabi Musa berangkat merantau mencari ilmu, menemui Nabi Khidir. Ketika ketemu Nabi Khidir, minta izin mau mengikuti Nabi Khidir ini mencari ilmu. Jadi merantau. Karena itu dikomentari oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab ya, rahimahullahu taala. Falau istaghna ahadun 'anir rihlati fi talabil ilmi lastaghna anhu Musa. Kalau sekiranya seseorang itu cukup, tidak perlu merantau mencari ilmu, maka tentu yang lebih cukup untuk tidak merantau itu adalah Nabi Musa. Haitsu kana a'tahu Allah at-Taurata allati kutiba lahu fiha an kulli syai'. Karena Nabi Musa oleh Allah diberi kitab Taurat, yang mana di dalam kitab Taurat telah dituliskan segala sesuatu. Seandainya kita nggak perlu merantau, cukup nggak usah merantau, maka yang lebih cukup untuk tidak merantau adalah Nabi Musa. Diberi kitab Taurat, di dalamnya adalah segala sesuatu. Wa ma'a hadza falamma akhbarahu Allah 'anil Khidir atau Khadir anna 'indahu 'ilman yakhtassu bihi sa'ala as-sabila ila liqa'ihi thumma sara huwa wa fatahu ilaihi. Namun tatkala diberitahu oleh Allah bahwa di sana ada Nabi Khidir, Nabi Khidir yang punya ilmu khusus yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa, maka Nabi Musa mengajak pembantunya menempuh jalan merantau sampai benar-benar ketemu Nabi Khidir, kemudian mencari ilmu dari Nabi Khidir. Jadi merantau ini penting, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Mari kita lihat ya, bagaimana perantauan-perantauan yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan oleh para salafus saleh. Ini ada kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Ada seorang sahabat namanya Uqbah bin Al-Harith. Uqbah bin Al-Harith. Uqbah ini menikah dengan putri daripada Abu Ihab bin Ghuzaiz. Menikah dengan putrinya Abu Ihab. Setelah menikah, setelah keduanya menikah, ada seorang perempuan datang, seorang ibu datang.
Ibu ini mengatakan, qad arda'tu Uqbah wallati tazawwad. Aku dahulu yang menyusui Uqbah, dan aku dahulu yang juga menyusui istrinya Uqbah. Jadi ibu ini datang mengatakan, kalian berdua ini adalah saudara sesusuan, tidak boleh nikah. Karena aku yang nyusui dulu, aku nyusui kamu wahai Uqbah, dan aku juga nyusui istrimu, kamu saudara sesusuan. Dan seseorang itu dianggap saudara sesusuan ya, dengan catatan menyusuinya 5 kali ya, 5 kali susuan, yang masing-masing susuannya itu kenyang. Khamsa radha'at, 5 susuan yang kenyang dianggap saudara, tidak boleh menikah, saudara sesusuan. Akhirnya Uqbah mengatakan, ma a'lamu annaki arda'tini wala akhbartini. Waduh, saya tidak tahu. Saya tidak tahu kalau Anda yang menyusui saya dan menyusui istri saya. Dan kenapa Anda tidak memberitahu saya kemarin-kemarinnya? Saya sudah kadung nikah ini. Gimana sudah kadung nikah? Lalu yang terjadi adalah faraqiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Lalu Uqbah berangkat merantau menemui Nabi. Jadi berangkat merantau menemui Nabi langsung, cerita, ya Rasulullah, saya sudah menikah dengan seorang perempuan. Ternyata ada seorang ibu yang datang mengatakan bahwa ibu itu menyusui saya dan menyusui istri saya. Ternyata saya dan istri saya adalah saudara sesusuan. Bagaimana ya Rasulullah? Apa solusinya? Kata Rasulullah, kaifa wa qad qil. Bagaimana lagi? Kalau memang realitanya gitu, ya kamu harus pisah, karena dia adalah saudara sesusuanmu. Akhirnya ya dipisahkan, karena nggak boleh menikah saudara. Kemudian perempuan itu nikah dengan laki-laki yang lainnya. Yang kita ambil di sini apa? Merantau mencari ilmu. Karena orang-orang zaman dulu itu kepingin sanad yang tinggi ya, kepingin langsung kepada sumbernya. Kan tadi diberitahu oleh seorang ibu, kamu saudara sesusuan, tidak boleh nikah. Yang mengatakan adalah Nabi. Wah, dia kepingin mantep, langsung datang kepada Nabi. Apakah benar wahai Nabi? Iya benar, saudara sesusuan tidak boleh menikah. Kemudian sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sahabat Abdullah bin Mas'ud ini pakar tafsir dari kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengatakan, walladzi la ilaha ghairuh ma unzilat suratun min kitabillah illa ana a'lamu aina unzilat. Wala unzilat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lamu fi man unzilat. Walau a'lamu ahadan a'lamu minni fi kitabillahi tablughuhul ibil la raqibtu ilaih. Demi Allah, demi Tuhan yang tidak ada Tuhan yang hak kecuali Dia, demi Allah, tiadalah satu surat yang turun dari kitab Allah, dari Al-Quran, melainkan aku tahu turunnya surat itu di mana. Tiada satu ayat pun yang turun dari kitab Allah, dari Al-Quran, melainkan aku tahu turunnya ayat itu kepada siapa. Jadi sahabat Ibnu Mas'ud ini mengatakan, aku ini adalah pakar Al-Quran. Ini bukan sombong ya, ini bukan sombong. Kita harus husnudzon karena beliau adalah sahabat. Beliau mengatakan gini sesuai dengan realita. Memang beliau adalah pakar Al-Quran, dan beliau berharap supaya orang-orang tidak salah ketika belajar Al-Quran kepada yang bukan pakarnya, nggak sombong. Lalu kata beliau, sekiranya aku tahu ada satu orang yang lebih mengerti tentang kitab Allah dari aku, yang tempatnya orang itu bisa dijangkau oleh onta, aku akan berangkat kepada orang itu, akan mencari ilmu kepada orang itu. Jadi kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, kalau sekiranya ada orang yang lebih pakar Al-Quran dari aku, dan tempatnya orang itu bisa dijangkau oleh kendaraan, aku akan pergi kepada orang itu, aku akan mencari ilmu kepada orang itu. Sekali lagi, ini bukan sombong ya, ini beliau mengatakan sesuai dengan realita. Kalau ada ulama mengatakan begini, itu bukan sombong, tujuannya adalah kamu jangan ragu dengan ilmu yang saya miliki. Saya benar-benar punya ilmu, yang saya sampaikan ini benar, tidak salah. Dan kamu jangan salah mencari ilmu kepada orang yang bukan ahlinya. Maksudnya adalah
seperti itu. Jadi kata beliau, kalau tempatnya orang itu bisa dijangkau kendaraan, aku akan berangkat. Kalau dulu kan onta, kalau sekarang ya pesawat atau apapun. Ya. Kemudian warahala Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu masirata syahr ila Abdullah bin Unais fi haditsin wahid. Demikian pula sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu mengadakan perjalanan 1 bulan untuk menemui sahabat Abdullah bin Unais, hanya mencari 1 hadis. Allahu Akbar. Perjalanan 1 bulan mencari 1 hadis. Bagaimana dengan kita? Tidak sampai perjalanan 1 bulan, paling-paling perjalanan cuman 15 menit, paling-paling perjalanan 5 menit, tapi tidak mau belajar. Inilah diantara keanehan dunia. Di antara keanehan dunia itu, orang yang dekat malas belajar, orang yang jauh malah semangat belajar. Itulah keanehan dunia. Dan ini di mana-mana. Kami ketika di majelisnya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kebanyakan yang ada di majelisnya beliau itu orang dari jauh-jauh. Sementara orang dari kota Unaizah sendiri yang ngaji bisa dihitung dengan jari. Paling-paling mereka ngajinya ngaji sebulan sekali. Namanya ada liqa syahri, pertemuan sebulan sekali, pengajian umum. Mereka baru datang semuanya. Tapi kalau ngaji yang rutin di Syekh Utsaimin itu, kalau orang Unaizah sendiri bisa dihitung dengan jari. Kebanyakan malah dari luar kota, kebanyakan malah dari luar pulau, kebanyakan malah dari luar negeri, dari Indonesia, dari Amerika, dari Rusia, dari mana. Inilah diantara keanehannya. Karena mungkin yang dekat merasa sudah bosan, wis bendino ketemu bosan wis. Ya, mungkin gitu. Tapi yang jauh-jauh kepingin rindu, dari Indonesia kepingin datang ke sana. Demikian pula waqala Sa'id ibnul Musayyib atau Ibnul Musayyab rahimahullahu ta'ala, in kuntu la arhalul ayyam wal layali fi talabil haditsil wahid. Sesungguhnya ada kalanya aku mengadakan perjalanan berhari-hari, bermalam-malam hanya untuk mencari 1 hadis. Subhanallah. Mengadakan perjalanan berhari-hari, bermalam-malam mencari 1 hadis saja. Wa qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, fi Misr sahifah fi tafsir rawaha atau waraha Ali bin Abi Talha law rahala rajulun fiha ila Misra qasidan makana katsiran. Di Mesir ada 1 lembaran tentang tafsir yang disimpan oleh Ali bin Abi Talha. 1 lembar dari tafsir yang disimpan oleh Ali bin Abi Talha. Kalau ada seseorang mengadakan perjalanan ke Mesir hanya untuk mencari 1 lembar itu saja, maka perjalanannya bukan perjalanan yang banyak. Subhanallah. Hanya mencari 1 lembar daripada tafsir, pergi ke Mesir dulu. Kata Imam Ahmad, itu bukan perjalanan yang banyak. Demikian pula waqala Abu Hamid al-Isfirayini, berkata Abu Hamid al-Isfirayini, law rahala rajulun ila Sin hatta yahsula lahu kitab at-tafsir li Muhammad bin Jarir lam yakun dzalika katsiran. Kalau sekiranya seseorang mengadakan perjalanan sampai ke negeri Cina demi untuk mendapatkan tafsirnya Muhammad ibnu Jarir yang dikenal dengan tafsir At-Tabari. Seandainya ada orang pergi ke negeri Cina hanya untuk mendapatkan tafsir At-Tabari ini saja, maka itu bukan perjalanan yang banyak yang dia lakukan. Jadi beliau memakai kata-kata Cina karena Cina itu ibarat negeri yang sangat jauh. Kalau dia pergi ke negeri yang jauh, ke Cina sekalipun, hanya untuk mendapatkan tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, maka bukan perjalanan yang banyak yang dia lakukan. Subhanallah. Sementara sekarang tafsir At-Tabari di depan mata kita, tinggal kita beli, tinggal kita mau belajar atau tidak. Kan sekarang ada kan, bahkan sudah diterjemahkan, ada terjemahannya. Terjemahan sekarang ini luar biasa. Semua kitab, hampir semua kitab ada terjemahannya, kitab besar-besar. Kemudian wahada Abu Abdullah Abdurrahman bin Al-Qasim. Ini adalah Abu Abdullah Abdurrahman bin Al-Qasim rahimahullahu taala.
aqama mutagharriban an watanihi 20 sana fi rihlataihi thumma lam yarji hatta mata Malik. Beliau Abu Abdullah Abdurrahman bin Al-Qasim ini ya, merantau dalam 2 kali perantauannya itu selama 20 tahun. Jadi merantau 20 tahun belajar kepada Imam Malik, baru pulang dari merantaunya setelah Imam Malik meninggal dunia 20 tahun. Bahkan ceritanya itu indah kalau kita baca ya, Ibnul Qasim ini. Jadi ceritanya waktu itu seingat saya istrinya masih kerabatnya sendiri. Seingat saya istrinya adalah sepupunya sendiri. Ya, sepupu kan boleh menikah kan. Waktu itu dalam keadaan hamil istrinya. Nah, dia kepingin pergi menemui Imam Malik belajar. Minta izin ke istrinya. Saya minta izin mau berangkat ke Imam Malik mau belajar. Kalau kamu sabar nunggu aku silahkan. Kalau kamu tidak sabar ya sudah, ya mungkin aku akan menceraikan kamu supaya kamu bisa nikah dengan laki-laki yang lainnya. Akhirnya istrinya dan keluarganya semuanya setuju berangkat. Sampai istrinya melahirkan, sampai anaknya tumbuh gede, sudah besar anaknya. Kan zaman dulu tidak ada komunikasi. Kalau sekarang kan masih enak. Sekarang masih bisa kita SMS-an tiap hari, bagaimana kabarnya. Kalau dulu putus hubungan. Apakah bapaknya sudah mati atau masih hidup tidak tahu. Ketika anak sudah beranjak dewasa, sudah besar, tanya, bapak mana bu? Oh, bapakmu dulu itu pergi ke Imam Malik, ngaji di Imam Malik bapakmu. Kalau kamu kepingin ketemu bapakmu, ya kamu datang aja ke majelisnya sana. Ciri-cirinya bapakmu itu begini, diberitahu ciri-cirinya. Udah berangkat sampai di Madinah. Waktu itu sang anak ini menghadiri sebuah majelis ya, sampai akhirnya setelah majelis itu selesai, sang anak datang kepada guru yang ngajar. Lalu sang anak cerita, saya adalah Fulan bin Fulan, saya dulu punya seorang bapak, yang mana bapak saya pergi belajar ke Imam Malik, dan saya sekarang kepingin ketemu dengan bapak saya. Siapa bapak saya itu? Apa yang terjadi? Yang terjadi dirangkul oleh orang ini. Ternyata kau adalah anakku, ya aku bapakmu. Jadi baru ketemu bapaknya setelah dewasa, dan bapaknya sudah punya majelis pengajian di sana. Jadi bapaknya ini baru pulang setelah Imam Malik meninggal dunia. Berapa tahun belajarnya? 20 tahun. Nah ini kalau orang sekarang kira-kira bagaimana? Kalau orang sekarang masyarakat sak kampung ribut, wah gak tanggung jawab, bojone ditinggal karepe dhewe. Ya. Lah kalau nuruti orang kita tidak bisa. Nuruti orang tidak bisa apa-apa kita. Kita ini nuruti orang tidak ada benernya. Nuruti orang semuanya salah yang kita lakukan. Yang penting adalah yang kita lakukan sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Sunnah, sudah. Apa kata orang? Serah. Apa kata orang? Terserah. Jangan dihiraukan. Ya, masuk telinga kanan langsung keluar telinga kanan. Jangan dimasukkan hati. Pokoknya semua orang yang menjadikan kita patah semangat, yang merusak hati kita, ya jangan dipikiri. Anggap aja orang ini nggak pernah ada di muka bumi, sudah selesai. Karena kalau gini nih, kalau menurut orang sekarang dicaci maki nih, apa itu? Abdurrahman bin Qasim gak tanggung jawab, bojone ditinggal 20 tahun, bojone meteng ditinggal, bojone duwe anak gak dihabisi oleh masyarakat. Kalau kita nuruti masyarakat tidak bisa apa-apa kita. Nabi Ibrahim saja kalau ketika menyembelih anaknya, atau ketika meninggal anaknya di Mekah, ketika itu kan ditaruh di Mekah ya, anaknya Ismail dengan istrinya Hajar ditinggal, pergi ke Palestina, tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Kalau nuruti orang bagaimana? Ya opo se Ibrahim yo ngarepe dhewe. Mosok bojone mbiyane ditinggal di kono. Gak tanggung, ya boleh mati ku ya opo. Kalau nuruti orang tidak bisa. Ini adalah perintah Allah, sudah tawakal ala Allah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pertolongan oleh Allah. Ketika diperintahkan menyembelih anaknya, apa kata orang nanti? Wah, iki wong gendeng iki. Mosok anake dibeleh. Kalau kita nuruti orang tidak bisa apa-apa. Sudahlah, yakinlah nuruti orang tidak bisa apa-apa. Yang penting pokoknya yang kita lakukan adalah benar. Apa kata orang, wis jangan dipikiri.
Pokoknya semua pendapat orang, semua hal-hal yang menjadikan kita patah semangat, yang menjadikan kita ini mundur, nggak usah dimasukkan hati sudah. Anggap aja itu ada pernah ada di muka bumi. Antum kan pernah tahu kan kisahnya seorang bapak dengan anaknya dan keledainya itu kan? Itu contoh. Ketika itu bapak dengan anak naik keledai masuk kampung jagalan. Ya. Kata orang jagalan, iki yo opo iki? Bapak karo anake kok numpak himar, numpak keledai, kan gak kuat ah. Akhirnya bapaknya dengan anaknya musyawarah, iya ya. Sudah gini aja sudah. Yang naik bapak saja, anaknya turun. Sudah keluar dari kampung jalan masuk Tongan. Masuk kampung Tongan, kamu dekat. Kata orang-orang Tongan, iki ya opo iki bapak kan duwe akhlak. Masa bapake sing numpak, bapak ndak punya perasaan. Masa bapake yang mengendarai, anaknya yang jalan kaki. Wah, gimana ini bapak karepe dhewe iki. Iya nak ya. Sudah gini aja. Yang naik kamu nak, bapak yang turun. Sudah berangkat lewat sawaan sekarang. Dari sawaan, orang sawaan bilang, iki anak kan duwe akhlak belas iki wis. Masa bapake dikon melaku, anake bapake dikon melaku, anake sing numpak. Waduh ya apa sing bener iki endi nak? Wis ngene ae, Pak. Dituntun ae wis. Keledainya dituntun saja sudah. Kita sama-sama ndak naik. Udah berangkat dari sawaan menuju Kasin. Lewat Kasin. Kata orang Kasin, iki bapak sak anake goblok karo iki. Padha gobloke iki. Lah mosok nggawa keledai ndak ditumpaki. Lah mau goblok ah. Akhirnya bingung bapak bi anak iki. Wis ngene nak, keledai dipekul wis. Keledainya dipekul masuk Tanjung. Jare wong Tanjung tambah iki bapak sak anake gendeng karo iki wis. Mosok nggawa keledai. Nah itu kalau nuruti orang, kita nuruti orang tidak ada benernya. Salah, nuruti orang, wah salah. Kita tertawa disalahkan, kita diam disalahkan, kita senyum disalahkan, kita cemberut disalahkan, kita bilang iya disalahkan, kita bilang tidak disalahkan, kita setuju disalahkan, kita tidak setuju disalahkan. Karena bener. Apa kata Imam Syafi'i? Ini kata-kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kata beliau adalah ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan semua manusia adalah puncak yang tidak bisa dicapai. Semua orang seneng sama kita, tidak mungkin. Mesti ana sing seneng, mesti ana sing gak seneng. Mesti ada yang ridho, ada yang tidak ridho. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada yang memuji, ada yang mencaci. Itulah dunia. Ngono ae. Ini kadang saya bayangkan gini-gini ini. Abdurrahman bin Qasim ya merantau 20 tahun. Ini kalau saya bayangkan zaman sekarang itu loh, dicaci maki habis ini. Pulang bukan ilmunya diambil, pulang malah dipaido. Koyok ngene dari ulama, bojone ditinggal 20 tahun. Ya. Kalau zaman dulu ndak, pulang dihargai. Ini adalah ulama. Dia rela merantau 20 tahun, meninggalkan anak istri mencari ilmu. Maka sekarang mari kita ambil ilmunya. Jadi di sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah perlu merantau mencari ilmu. Bahkan Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala di dalam kitabnya Hilyah Talibil Ilmi, di sana beliau menjelaskan satu permasalahan yang sangat indah. Kata beliau ya, malam yakun ruhlah lan yakuna ruhalah. Ya. Malam yakun ruhlah lan yakuna ruhalah. Kata-kata singkat namun padat. Maksudnya orang yang tidak pernah mengadakan perjalanan merantau mencari ilmu, berguru kepada banyak guru, mencari para syekh untuk belajar, maka orang seperti ini tidak layak majelisnya untuk dijadikan perantauan orang-orang jauh yang merantau untuk mencari ilmu kepada dia. Jadi orang yang tidak pernah merantau mencari ilmu, maka majelisnya dia itu majelis yang tidak layak untuk orang merantau mencari ilmu kepada dia. Jadi majelis yang layak orang itu merantau mencari ilmu kepada dia adalah majelisnya para ulama yang dia dahulu juga merantau mencari ilmu. Karena sudah kebiasaan semenjak dahulu kala, walaupun di kota kita banyak ulama, tapi merantau ini perlu. Kalau mencari ilmu agama, merantaunya kemana? Merantaunya kemana?
Kemana merantaunya? Merantaunya ke Timur Tengah. Kalau pelajar agama Islam merantaunya ke Timur Tengah. Jangan salah merantaunya nanti. Belajar Islam merantaunya ke Amerika, belajar ke Oxford, belajar kemana lagi? Ke Inggris, belajar ke Belanda. Nanti pulang ilmunya malah ilmu yang menyesatkan. Kalau ilmu agama Islam merantaunya ke Timur Tengah, mungkin ke Mekah, ke Madinah, ke Arab Saudi, banyak ulama di sana, atau juga mungkin ke Yaman, atau ke Mesir, atau kemana lah, merantau ke sana cari ilmu. Atau juga di India. India itu banyak ulama ahli hadis. Jadi di India itu banyak ulama ahli hadis. Hanya kitab-kitab mereka jarang yang dicetak di Indonesia, jarang. Tapi di sana banyak ulama ahli hadis, terutama di daerah Lucknow, sehingga dikenal dengan Al-Lucknowi. Al-Lucknowi itu yang mereka ahli hadis lulusan Lucknow. Jadi mengadakan perjalanan merantau mencari ilmu. Masya Allah. Dan kalau antum sudah merasakan betapa nikmatnya merantau mencari ilmu, maka tidak ada kenikmatan yang melebihi kenikmatan seperti itu. Apalagi zaman sekarang ini enak. Kita di samping merantau mencari ilmu, bisa membawa keluarga. Iya kan, sekarang ini sarana yang mudah. Kalau dulu keluarga ditinggal, karena meninggal keluarga itu tidak gampang, berat. Alhamdulillah, kami dulu oleh Allah diberi kemudahan mencari ilmu ke Syekh Utsaimin. Mula-mula masih bujangan. Ceritanya waktu itu saya punya niat mau nikah umur 25 tahun, kepingin nikah. Subhanallah, sudah hampir nikah, dapat panggilan beasiswa mau diberangkatkan ke Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang mana sebelumnya sudah sering daftar ke Madinah, kemana-mana nggak diterima semuanya. Bahkan pernah ketika ikut daurah muqabalah ke Madinah sampai ranking 1, tapi tidak diterima juga di Madinah. Ternyata dapat panggilan mau dikirim ke Syekh Utsaimin, ditelepon, Anda mau dapat beasiswa ke Syekh Utsaimin? Oh, saya bilang ya mau, nemen maunya, mau sekali. Sudah dites, setelah dites berhasil, di check up semuanya, general check up berhasil, sudah berangkat. Sehingga menikahnya ditunda dulu, rela menunda pernikahan sampai 2 tahun. Karena waktu itu minimal berangkatnya 2 tahun. Sudah berangkat sana 2 tahun. Setelah 2 tahun pulang ke Indonesia, nikah. Tinggal di sini 6 bulan setelah menikah. Setelah menikah berangkat sendiri ke sana tanpa istri. Ternyata memang berat meninggalkan istri itu. Sehingga di sana setelah menikah itu tidak sama dengan ketika masih bujangan. Jadi ketika buka buku yang kelihatan itu istrinya. Tinggal belajar, wah, tidak bisa konsentrasi sudah. Akhirnya saya minta izin ke Syekh Utsaimin, Syekh minta izin saya mau datangkan istri saya. Saya pikir kalau diizinkan, alhamdulillah. Kalau tidak diizinkan mau pulang aja udah, karena berat. Ternyata beliau mengizinkan, alhamdulillah diizinkan, diberi izin, ngurus surat berangkat ya, dan keluar visa, bawa istri ke sana. Enak kan? Zaman sekarang ini enak. Jadi kita merantau mencari ilmu bisa bawa istri. Antum juga nanti kalau kuliah, kalau antum barangkali kuliah di Madinah, bisa bawa istri nanti. Terutama kuliah yang S2 dan S3. Karena juga dapat mukafaah, mukafaahnya itu besar, dapat tunjangan bulan besar dengan bawa istri, mudah. Jadi sekarang ini menuntut ilmu, merantau itu mudah, bisa membawa anak dan istri. Dan sekali lagi, termasuk juga di tempatnya Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Syekh Muqbil itu tempatnya sangat jauh, di daerah namanya daerah Dammaj. Dammaj itu ya, dari ibu kota Yaman, Son'a, perjalanan kalau berangkat pagi sampai sana sore, lewat gurun pasir. Lewat gurun pasir. Tapi walaupun tempatnya di pelosok yang jauh di gunung, subhanallah, muridnya itu ribuan dari seluruh penjuru dunia. Dan hidupnya mereka itu apa adanya. Rumahnya dari tanah liat, bikin sendiri rumahnya. Tapi subhanallah mereka merasakan kenikmatan hidup yang luar biasa. Sampai ada salah seorang ikhwan kita dari Indonesia, dari Jawa Barat. Beliau ini termasuk orang kaya, bapaknya miliarder. Tapi subhanallah anaknya malah kerasan ngaji di Syekh Muqbil, rumahnya dari tanah liat. Karena dia sudah merasakan nikmatnya menuntut ilmu, merantau mencari ilmu, kumpul dengan para penuntut ilmu. Ya, mungkin itu dulu aja pembahasan kita pada sore hari ini. Insyaallah besok kita akan bahas tentang minta izin kepada orang tua ketika mau merantau mencari ilmu.
apakah harus izin dulu, apakah nunggu diizinkan orang tua atau tidak. Besok ada pembahasannya, sehingga waktu kita cukup. Karena sekarang tinggal 10 menit, bagaimana biasa kita akan akhiri dengan sesi tanya jawab selama 10 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol, silakan dituliskan pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, saya ingin bertanya, seperti kisah Ibnul Qasim yang meninggalkan keluarga untuk mencari ilmu, lalu bagaimana jika dihubungkan dengan kewajiban seorang suami sebagai imam bagi istri dan anak untuk membimbing mereka dan berusaha menjauhkan mereka dan dirinya sendiri dari api neraka? Iya, Ibnul Qasim itu seingat saya menikah dengan sepupunya sendiri, jadi masih keluarganya. Sehingga sebelum meninggalkan istrinya itu musyawarah dulu dengan keluarganya. Saya minta izin mau meninggalkan istri saya, tolong nanti istri saya diperhatikan. Jadi dititipkan dulu kepada keluarganya. Titipkan ya, nanti kalau punya anak tolong dibantu gini gitu. Dan ternyata keluarganya setuju dan mereka siap, tidak masalah. Jadi walaupun ditinggal sudah ada yang diserahi, walaupun ditinggal sudah ada yang dititipi. Yang dititipi itu amanat ya. Seperti orang ketika berjihad fisabilillah, kan meninggalkan anak istri kan. Karena itu ketika ada orang berangkat jihad fisabilillah, maka kaum muslimin itu berkewajiban menjaga anak istrinya. Orang yang jihad fisabilillah dijaga anak istrinya ini. Yang menjaga anak istrinya, yang mengayomi, yang mendidik, itu sama pahalanya dengan orang yang berjihad fisabilillah. Jadi bagi-bagi tugas. Yang ini yang berangkat cari ilmu, ini bagian mengayomi keluarganya. Ini berangkat jihad fisabilillah, ini bagiannya ngayomi keluarganya, bagi-bagi tugas. Ya, semuanya ngayomi nggak mungkin, semuanya berangkat nggak mungkin, bagi-bagi tugas. Jadi bukan ditinggal begitu saja ya, tapi dicari dulu orang yang kira-kira sanggup untuk ngayomi. Saya mau cari ilmu, saya butuh ilmu, dan saya punya kemampuan untuk ilmu. Ini bagaimana anak istri saya? Kira-kira siapa yang sanggup untuk ngayomi, yang sanggup ngawasi? Kalau sudah ada yang sanggup, ya silahkan berangkat, tidak apa-apa. Tawakal ala Allah. Itu namanya tanggung jawab. Jadi bukan serta-merta berangkat begitu saja. Ya, ini ada pertanyaan. Apakah mohon di antara anjuran ini yang lebih dekat dengan sunnah, apakah anjuran kepada para penuntut ilmu untuk belajar akidah, akhlak dan adab, kemudian berusaha untuk mendapatkan kedudukan atau jabatan tertentu dalam pemerintahan untuk berdakwah dan merubah masyarakat, atau ini pilihannya ya, atau anjuran kepada para penuntut ilmu untuk belajar akidah, akhlak dan adab, kemudian berusaha berdakwah dan menasihati pejabat-pejabat pemerintah dan penguasa dengan kesabaran supaya mereka berubah, dengan harapan mereka berubah karena kebaikan mereka adalah kebaikan kita semua. Ini dua-duanya baik. Tapi dari keduanya ini, kalau menurut antum lebih baik yang mana? Pertama apa yang kedua? Yang pertama jelas kalau bisa. Karena yang kedua itu kan menasehati penguasa. Bagus menasehati penguasa. Kalau yang pertama bukan menasehati penguasa, kalau yang pertama itu menjadi penguasa. Karena zaman dulu, zaman Nabi dulu, yang namanya penguasa itu adalah tokoh agama. Zaman Nabi dulu, antara agama dengan negara nggak bisa dipisahkan. Jadi kepala negara adalah kepala pemimpin agama. Zaman sahabat Abu Bakar, kepala negara Amirul Mukminin adalah pemimpin agama. Zaman sahabat Umar, kepala negara adalah pemimpin agama yang diberi nama dengan Amirul Mukminin. Kalau bisa yang pertama, tapi dengan catatan ketika kita menjadi pejabat kita benar-benar istiqomah. Istiqomahnya yang penting ini loh, istiqomahnya. Istiqomah, kita benar-benar istiqomah, merubah. Bukan malah ketika menjadi pejabat malah berubah. Itu yang jadi masalah. Jadi bukan yughayyir tapi taghayyar. Bukan merubah tapi berubah. Nah ini. Jadi dua-duanya bagus.
Cuman tentu yang lebih utama kalau bisa ya yang pertama. Makanya kemarin kan saya katakan kepada antum kalau bisa menjadi pejabat, walaupun tidak semuanya, mungkin di antara yang hadir ini atau mungkin di antara yang dengar di radio, barangkali ada yang jadi presiden, kan lumayan kan, alhamdulillah. Iya, atau jadi menteri, alhamdulillah. Nanti bisa kita kerjasama, apa yang bisa yang kita lakukan demi umat ini. Yang penting tujuan kita adalah kemaslahatan, kebaikan. Manakah yang lebih afdal, menafkahi istri dan tetap tinggal bersama istri, ataukah pergi mengadakan perjalanan keluar kota atau bahkan keluar negeri untuk mencari ilmu? Karena keduanya sama-sama wajib dan penting. Tadi telah dijawab kan? Iya kan? Sudah terjawab tadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barakallahu. Ustaz, bagaimana seyogyanya sikap seorang anak terhadap orang tua yang masih awam? Beliau sulit menerima cara hidup kami yang memilih sunnah, bahkan sering dicaci. Bila kita meneruskan hidup sunnah, ya, kami, orang tua kami kian jauh, ya, dan kami sehingga tidak pernah berkesempatan berdakwah sekalipun sekedar hikmah. Sedang kami selama ini telah berusaha tidak menyakiti beliau, orang tua kami. Jazakallahu khairah wa iyyakum. Ini insyaallah jawabannya besok. Jadi besok itu kita ada bab pembahasan tentang istidzanul walidain fi rihlah, minta izin kepada orang tua ketika mencari ilmu. Apakah harus minta izin dulu? Bagaimana kalau orang tua tidak mengizinkan? Apakah boleh berangkat atau tidak? Itu besok penjelasannya. Karena ilmu itu ada dua, ada ilmu yang wajib, ada ilmu yang tidak wajib. Itu insya Allah besok aja kita bahas panjang lebar. Dan juga kalau ada kesempatan kita bahas juga sekalian tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, jika saudara sepersusuan menikah dan tidak tahu kalau saudara sesusuan dan qadarullah mempunyai anak, kemudian tahu kalau mereka saudara sesusuan, bagaimana nasab anak tersebut? Apakah terputus, tidak ada hubungan dengan bapaknya tadi? Jazakumullah khairan katsiran wa iyyakum. Kalau memang kasusnya benar-benar tidak tahu, ya, tidak tahu, benar-benar tidak tahu, itu tetap anak mereka sah. Tapi dengan catatan setelah tahu, kedua orang tua itu harus pisah. Tapi anaknya tetap anak mereka, nasabnya tetap nasabnya kepada bapaknya. Karena saat itu nikah menurut mereka adalah nikah yang sah. Nikah yang sah. Sama dengan contohnya itu orang-orang yang menikah dengan cara zaman jahiliyah. Sebelum Nabi jadi Nabi kan, mereka kalau nikah kan nikah zaman jahiliyah. Nah, setelah mereka masuk Islam, apakah pernikahan mereka dulu dianggap batal atau dianggap sah? Batal atau sah? Dianggap sah. Karena saat itu, itulah nikah yang dianggap sebagai nikah yang sah. Demikian pula orang non-muslim yang ketika menikah dengan nikah cara non-muslim. Orang Kristen misalnya menikah, laki perempuan menikah dua-duanya. Setelah itu keduanya masuk Islam. Apakah pernikahannya yang dulu harus diulangi lagi atau tidak? Diulangi atau tidak? Tidak diulangi. Karena nikah yang dulu itulah nikah yang dianggap sebagai nikah yang sah. Jadi nggak usah diulangi lagi. Hanya kasusnya kalau seperti ini, ya, karena tahu ini saudara, nggak boleh nikah dengan saudara, harus dipisahkan setelah tahu. Ya, silahkan. Kalau ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan, tertulis saja kalau ada. Kalau tidak ada, saya kira cukup. Semoga kajian kita ini bermanfaat. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang beradab dengan adab-adab Islam. Allah menjadikan kita istiqamah, dan yang paling kita harapkan adalah Allah menuntun kita kalau mati nanti mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.